Pak Dahlan, ada beberapa pernyataan dari anggota DPR yang spesifik menyoroti apa yang Anda sebutkan. Kita dengar sama-sama pernyataannya. Ini Pak. Seharusnya menteri itu menunjuk hidung saja. Jangan menunjuk lembaga DPR, jangan menunjuk fraksi, jangan menunjuk partai. Tapi siapa yang disampaikan oleh menteri itu menekan BUMN? Sehingga fair. Minta Pak Dahlan Iskan untuk membuka itu kepada publik. Siapa anggota-anggota dewan, siapa pimpinan dewan yang selama ini menerima upeti, baik langsung maupun tidak langsung dari kementerian. Ya, minta dibuka secara beberkan saja, Pak. Silakan Pak Dahlan, dibeberkan saja. Saya terima kasih sekali pada komentar-komentar tadi. Berarti ada keinginan yang baik untuk berbenah. Karena itu saya juga, kalau memang DPR menghendaki, saya siap membuka ini. Ya, tetapi harus di forum yang saya betul-betul berada di pihak yang saya diminta, bukan saya dengan sendirinya mengungkapkan. Nah, karena itu ya saya tunggu. Kenapa Pak? Apa bedanya? Apa bedanya kalau kemudian seorang Menteri BUMN datang ke DPR dan bilang, "Hey, jangan ganggu lagi anak buah saya di BUMN," dan kenapa itu tidak dilakukan? Semuanya udah tahu kok, sebetulnya pimpinan DPR juga sudah tahu siapa. Tinggal mereka, kan sebaiknya BUMN menjaga dirinya sendiri, dan kami sudah melakukan. Teman-teman kami yang di BUMN sudah tidak mau diajak kong kali kong. Nah, tinggal di pihak sana, Mbok ya di sana juga dibentengi, tidak melakukan seperti itu. Menurut saya itu ya jalan yang terbaik. Tapi ketika Anda menjadi di RUT PLN, Anda juga pernah didatangi, dimintai? Ya tentu. Tapi yang penting kan kami tidak mau, dan bisa dibuktikan bahwa tidak ada satupun permintaan-permintaan itu yang bisa kami penuhi, karena memang tidak memungkinkan. Tapi usaha itu ada? Usaha itu ada. Dilakukan oleh? Ya samalah. Komisi 6, Komisi 7? Saya tidak mau menyebut komisinya. Tapi mitra kerja? Pokoknya dari sanalah. Usaha itu seperti apa Pak Dahlan? Ya ngajak makan, ngajak ketemu, kemudian membicarakan proyek. Biasanya seperti juga Direktur Utama BUMN yang lain, biasanya kami tidak bisa langsung juga ngomong, "Oh tidak bisa Pak, tidak bisa." Kami juga tidak begitu. Biasanya, "Ya Pak, nanti kita pikirkan, nanti kita rundingkan," begitu. Itu kita orang timur lah. Tapi kan kemudian kita lihat memang tidak mungkin dipenuhi, ya sudah. Tapi ada juga tapi yang tidak memenuhi. terjadi kan? Tapi ada juga yang memenuhi. Dan itulah kemudian yang disebutkan bahwa tidak mungkin hanya satu pihak. Kong kali kong itu kan selalu dua pihak. Jadi berarti mungkin saja anak-anak buah Pak Dahlan di BUMN memang ada juga kok yang memang melakukan itu. Nah, kalau ada dibongkar aja. Kalau ada bongkar aja. Sudah ada laporan? Saya seneng kalau ada yang menemukan kemudian membongkar, saya seneng. Artinya saya bisa menindak ke intern saya. Jangan sampai saya cuma mempersoalkan orang lain, saya juga harus mempersoalkan intern saya. Upaya itu Bapak lakukan di dalam? Oh iya, misalnya begini. Misalnya saya selalu, terutama ketika terjadi pergantian direksi, saya bilang Anda nggak boleh begini-begini. Begitu Anda melakukan, saya pecat. Saya bilang gitu. Saya selalu lakukan begitu. Bahkan yang sudah dilantik agak lama pun, kalau ada tendensi, saya dengar, saya kan terima SMS juga banyak yang pengaduan seperti itu. Saya terima juga informasi. Biasanya direksinya saya panggil, Anda sampai melakukan ini, Anda akan saya berhentikan. Tapi sampai sekarang belum ada satupun yang Anda berhentikan karena itu? Tidak bisa dibilang begitu. Jadi sudah ada? Ya beberapa. Diberhentikan spesifik karena saya ganti lah, karena saya ganti karena terbukti kong kali kong dengan DPR, anggota sulit DPR. Melakukan terbukti, karena kalau harus membuktikan harus ke pengadilan, dan kalau harus menunggu ke pengadilan itu kan lama, bisa tahunan. Nah nanti kapan memperbaiki BUMN kalau harus nunggu tahunan. Pokoknya saya melihat, saya sebagai atasan yang tidak usah menggunakan alasan itu, saya bisa mengganti kok. Tidak usah menggunakan alasan bahwa dia terbukti melakukan penyelewengan. Saya tidak pernah melakukan penggantian dengan alasan itu. Sehingga kalau saya lihat gejalanya ke sana, kemudian saya lihat indikasinya kuat, ya saya ganti. Tapi tidak menggunakan alasan itu, menggunakan hak saya untuk mengganti saya. Tapi berarti bahwa ya sudah ada direksi BUMN
yang diduga kuat melakukan kong kali kong dan itu sudah dikenakan sanksi. Ya. Pak Dahlan, bahwa kemudian ada yang mengait-ngaitkan ramenya nama-nama anggota DPR yang diduga melakukan upeti atau meminta jatah itu berdekatan dengan suara Komisi 7 yang ingin memanggil Pak Dahlan Iskan, sudah 2 kali memanggil Pak Dahlan untuk membahas soal kerugian PLN ketika Pak Dahlan menjadi Direktur PLN. Apakah itu ada kaitannya? Saya tidak tahu ya, saya ini agak heran juga ya, bahwa kok bersamaan ya antara munculnya peristiwa saya dipanggil itu dengan munculnya peristiwa kong kali kong ini. Padahal ini sebetulnya kan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tapi bahwa faktanya 2 kali Dahlan Iskan dipanggil oleh Komisi 7 untuk menjelaskan soal audit BPK yang mengatakan ada 37 triliun dana PLN, inefisiensi di PLN. Menurut saya itu terlalu kecil. Seharusnya BPK menemukan jauh lebih besar dari itu. Jauh lebih besar dari 37 triliun. Dan sejak lama. Tapi Anda sengaja memang tidak datang 2 kali atau? Yang panggilan pertama itu kan saya kebetulan ikut Presiden ke Jogja, di Jogja 2 hari, kemudian ke Kaltim. Nah dari Kaltim, ketika saya di Kaltim, saya mendengar saya dipanggil lagi. Tapi waktu itu kan saya dari Kaltim langsung ke Jambi, lihat proyek sapi ya dan proyek gas. Nah saya sama sekali tidak mampir Jakarta dalam pengertian ke Jakarta, saya hanya transit saja di bandara, terus saya ke Jambi. Sehingga kalau toh saya tidak datang hari itu bukan karena tidak mau, karena memang saya dalam perjalanan. Nanti kalau dipanggil lagi saya mau datang lah. Panggilan ketiga akan datang? Karena sudah ada suara-suara akan memanggil paksa Dahlan Iskan karena sudah 2 kali mangkir dipanggil DPR. Saya kira teman-teman di Senayan tidak perlu emosi begitulah, karena kalau emosi begitu kan nanti malu, karena panggilan yang pertama kedua kan sebetulnya salah. Salah bagaimana Pak? Masa Komisi 7 manggil Menteri BUMN kan sebetulnya kan salah. Dipanggil waktu itu seharusnya kapasitasnya sebagai mantan Dirut PLN. Ya begitu kalau mau. Meskipun informasinya juga sebetulnya tidak harus saya. Kalau saya sebagai mantan Dirut PLN, kan ada Dirut PLN yang baru di situ. Yang Dirut PLN itu tahu semua yang terjadi di PLN waktu itu, karena beliau waktu itu, Pak Nur Pamuji, itu Direktur Energi Primer. Dan Komisi 7 juga tahu kok semuanya ini. Tahu soal inefisiensi 37 triliun? Tahu, sangat tahu. Dan Anda memang bertanggung jawab gitu atas itu? Mengakui bahkan jauh lebih banyak, bukan hanya 37 triliun, tapi bahkan ratusan triliun? Dan salah satu peristiwanya begini. Nah, PLN yang harusnya dapat gas, tidak dapat gas. Kemudian kalau pakai gas itu murah, kalau pakai BBM itu mahal. Tapi PLN terpaksa pakai BBM, terjadilah inefisiensi. Sampai saya waktu itu begitu marahnya, saya sampai pergi ke Iran. Saya mau beli gas ke Iran. Dan saya betul-betul pergi ke Iran. Bahkan saya sudah memerintahkan direksi yang lain untuk menjajaki pembelian ladang gas di tengah laut miliknya Malaysia. Ayo PLN beli. Kalau begini terus PLN ini akan inefisiensi. Ayo kita beli itu sumur. Sekali-sekali lah PLN punya sumur gas sendiri. Saya udah perintahkan seperti itu. Sehingga semua udah tahu seperti itu. Pilihannya 2 waktu itu. Apakah saya harus mematikan listrik Jakarta? Karena pembangkit-pembangkit Jakarta ini besar-besar dan tidak dapat gas, yang hanya bisa dihidupkan dengan BBM, tidak bisa dengan batu bara dan lain-lain. Nah, saya berada dalam dilema, apakah listrik Jakarta harus saya padamkan? Dan pemadamannya ini tidak 1-2 jam loh, ini berhari-hari, berbulan-bulan, begitu. Atau saya pakai BBM, ya saya pakai BBM. Kalau ini disalahkan, kalau ini salah, saya dengan sangat ikhlas, saya siap masuk penjara. Dan saya tidak akan menangis, saya tidak akan membela-bela diri, saya tidak akan lebay kok masuk, enggak, saya akan jalani dengan ikhlas.
Ada direksi BUMN, saya yakin itu direksi, membagi uang-uang kepada anggota DPR. Dan itu saya tahu.